Shalom Bapak Ibu saudara semua, sekali lagi shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan yang sudah pimpin kita semua. Hari ini kita boleh beribadah di rumah Tuhan di sini ataupun Bapak Ibu yang mengikutinya secara online dan kapanpun dimanapun bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Puji Tuhan dan terima kasih juga saya mau ucapkan selamat hari jadi untuk GPD Bethesda ke-28. Tuhan memberkati perjalanan yang dari cerita kesaksian yang saya dengar tentunya tidak mudah, tapi semakin sulit dan semakin tidak mudah perjalanan hidup kita, semakin membuktikan kasih setia dan keadilan Allah bagi kita, kasih karunia dan kebenarannya. Tuhan terus memberkati GPD Bethesda Kupang untuk memberitakan firman Tuhan sebagaimana yang sering disampaikan oleh Om Billy sebagai gembala, menjadi suratan terbuka Kristus, ya, memberitakan keharuman nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pemberitaan firman Tuhan yang sebelumnya saya sempat menjanjikan untuk mau menyampaikan tentang empati dan kelayakan, tapi ketika saya menyiapkan pemberitaan atau khotbah pada hari ini, saya digerakkan untuk menyampaikan satu hal yang lain, dan semoga ada waktu yang berikut kita akan berbicara tentang atau belajar tentang empati dan kelayakan. Saya mengawali pemberitaan firman Tuhan atau khotbah pagi ini dengan sebuah testimoni, ya, kesaksian hidup saya. Ini sekitar 28 tahun yang lalu, ya, mungkin ketika GPD Bethesda ini sedang bergumul untuk lahir, saya juga bergumul dengan penderitaan saya. Sebuah kesakitan yang saya kumpulkan selama kurang lebih 6 tahun. Saya ikut sekolah minggu, kegiatan remaja pemuda, dan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saya hafal. Ketika saya sakit, Tuhan membawa saya kepada ayat-ayat firman Tuhan itu. Firman ayat-ayat itu saya ucapkan dengan setulus hati, bukan sebagai mantra, tapi sebagai keyakinan saya. Dan salah satu ayat yang terkenal yang saya kutip ketika saya berguling-guling di tempat tidur dengan penderitaan sakit, yang beberapa waktu lalu Om Billy sempat bagikan, Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya mengucapkan itu bukan sebagai mantra, bukan hanya keluar dari mulut saya, tapi dengan segenap hati saya untuk menyerahkan Tuhan, ini hidup saya. Apapun yang terjadi pada saya, asalkan Tuhan tetap bagian saya selama-lamanya. Semua ayat-ayat Alkitab yang pernah saya hafal, pernah saya ingat itu keluar kembali untuk saya bergumul dengan penderitaan saya, dengan sakit itu. Dan saya teringat kepada kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dia melawan cobaan iblis bukan dengan berkelahi, bukan dengan maki-maki, bukan dengan mengatakan bahwa dia anak Allah. Sekalipun iblis bilang, kan engkau anak Allah, bukan engkau anak Allah. Gitu. Tapi dia melawan dengan apa kata firman Tuhan. Dia katakan, ada tertulis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semua, di sini penting sekali kita hidup dalam firman Tuhan. Tapi ucapan firman Tuhan bukan sebagai mantra yang keluar begitu saja. Firman Tuhan bukan mantra. Roma 1 berkata bahwa Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Hiduplah dalam firman Tuhan. Ketika kita menghadapi iblis dalam cobaannya kepada kita, ketika kita menghadapi sakit, penyakit, penderitaan, bahkan maut sekalipun, yang selamatkan kita hanya satu, firman Tuhan. Dan menurut Yohanes 1, apa itu firman Tuhan? Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat 14 dari Yohanes 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 dia katakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Itu adalah hidup yang kekal. Semua orang ingin hidup yang kekal. Buktinya, semua orang melakukan anti-aging, menolak penuaan dini. Semua orang menolak sakit, semua orang menolak penderitaan, semua orang berusaha menolak maut. Tapi mereka lupa, hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu hidup yang kekal.
2 minggu yang lalu Om juga mengutip Ayub 19 ayat 25. Ketika Ayub mengucapkan kata ini, penebusku hidup, my redeemer lives. Penebusku hidup, Ayub ucapan itu bukan ketika keadaannya dipulihkan. Dia masih sakit. Bahkan pengakuan dia kepada Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2, dia katakan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia ucapan itu semuanya masih sama keadaannya. Dia masih hidup sendiri dengan sakit penyakit. Istrinya tinggalkan dia. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap katakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu dan Saudara, iman bukan bicara tentang perasaan. Tapi pertama-tama, iman itu bicara soal pengetahuan. Dari pengetahuan, membangun pengenalan kita tentang apa yang kita imani, dan itu menguatkan keyakinan kita, dan disitulah terbangun relasi. Kalau orang tidak tahu, dia tidak bisa kenal. Kalau dia tidak kenal, dia tidak akan yakin. Kalau dia tidak yakin, tidak akan terjadi relasi atau hubungan. Contoh yang paling sederhana, coba ini jomblo-jomblo keluar dari sini ketemu dengan nyong atau nona lalu diajak menikah. Pasti tidak mau, yang mau itu orang gila. Dia mau dulu setelah saya tahu kamu siapa, betul kan? Dari situ kita berkenalan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seterusnya. Setelah berkenalan saya yakin, oh dia bisa jadi pendamping saya, baru terjadilah relasi. Jadi omong kosong kalau kita bilang kita percaya Tuhan, beriman pada Yesus, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Iman dimulai dengan pengetahuan. Makanya Alkitab katakan, dalam Roma katakan, iman itu dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Dengar dulu. Nah, orang yang tidak mau dengar, orang yang tidak mau diajar, dia tidak akan bisa beriman pada Kristus. Nah, inilah masalah kita di zaman sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, terutama adik-adik, remaja, pemuda semuanya. Kita ini terlalu sulit untuk dengar orang. Karena kita merasa kita lebih tahu dari mereka. Apalagi coba jujur, siapa yang sering dengar nasihat orang tua? Susah. Kalau jujur sekarang kita datang ke gereja ini, kita mendengar firman Tuhan atau kita takut tidak diberkati? Kita mau dengar pendeta, pengkhotbah, pembicara memberitakan firman Tuhan atau kita takut kita punya sakit tidak disembuhkan? Kita punya usaha tidak sukses, coba jujur di hadapan Tuhan. Orang yang datang karena hal itu bukan karena Injil, dia akan pulang dengan kecewa. Sangat-sangat kecewa. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan sebagai pengantar, kita akan belajar firman Tuhan melalui tema ini, apa yang dicari Yesus sebenarnya. Kalau saya tanya apa yang kamu cari, kita punya banyak sekali jawaban. Tapi kalau saya balik pertanyaannya, apa yang Yesus cari dari hidupmu? Apa yang dicari Yesus? Untuk belajar ini, saya ajak kita membaca 8 ayat dari Lukas 18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya ajak kita mari baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, begini kata firman Tuhan. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya baca bagian terakhir. Jika anak manusia itu datang, adakah ia
mendapati iman di bumi. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Saya mau ajak kita mendalami bagian ini dengan melihat konteks kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 37, jadi sebelum kita punya bacaan tadi, Lukas 17 ayat 20 sampai 37, Tuhan Yesus sedang mengajar tentang kedatangan kerajaan Allah dan kedatangan anak manusia. Jadi konteksnya dimulai di situ. Kedatangan kerajaan Allah dan kedatangan anak manusia. Ketika Yesus mengajar, orang Farisi bertanya, kapan itu terjadi? Kapan kerajaan Allah datang? Lalu Yesus mulai menceritakan akan ada penderitaan yang panjang, penolakan, dan kedatangannya tiba-tiba seperti Yesus mengambil contoh kisah Nuh dan Lot. Jadi waktunya ini masih panjang kerajaan Allah itu datang. Panjang itu Yesus gambarkan dengan begitu banyak penderitaan. Orang kalau menderita, walaupun hanya menderita 1 menit, dia rasa seperti 1 tahun. Contoh ya, penderitaan ketika merindukan seseorang. Kalau ketong lagi tunggu orang yang ketong cintai, ketong rindukan, 1 menit sama dengan 1 tahun. Lama sekali. Penderitaan akan datang, akan hadir sebelum Yesus kembali. Nah, jadi Lukas 18 ayat 1 ini, Yesus menceritakan ada tujuannya. Kalau kita baca tadi, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak lelah hati, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Karena perjalanannya panjang. Dan ada penderitaan di dalam perjalanan itu. Jadi fokus dari perumpamaan ini bukan kuatnya emosi seseorang, bukan soal besarnya keyakinan, tetapi ketekunan orang benar yang tetap percaya kepada Allah yang adil. Itu fokus dari perumpamaan ini. Lalu Yesus menutup dengan kalimat di dalam yang tadi saya baca ulang dalam ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Dalam teks asli Yunaninya, dia bilang begini, untuk keharusan mereka selalu berdoa dan tidak menjadi lemah hati. Atau, akankah Yesus menemukan iman yang tetap bertahan dan setia? Adakah iman yang tetap bertahan dan setia atau tidak? Itu pertanyaan Yesus. Jadi kalau tadi sederhananya mau dijawab dari tema yang saya bagikan, apa yang Yesus cari? Yang Yesus cari adalah iman yang tetap bertahan dan setia. Itu yang dia cari. Nah, sebelum saya mendalami lagi bagian ini, saya mau sampaikan ada banyak orang sering salah paham dengan ayat 8 ini. Ya. Karena mereka mengartikannya di luar konteks yang tadi ya, dari teks asli ataupun dari orang pembaca pertama surat ini atau kitab Lukas ini, orang pertama terima dan mereka baca dalam pemahaman mereka seperti apa. Nah, di dalam Lukas 18 ayat 8, kalau kita perhatikan baik-baik, ada satu kata yang sebenarnya bisa dirasa tidak terlalu penting, terjemahan Indonesia tidak memunculkan, tapi itu sebenarnya menggambarkan konteks dari perkataan Yesus. Atau pertanyaan Yesus, adakah ia mendapat iman di bumi? Kata yang sederhana itu adalah dalam teks Yunaninya ada, tapi dalam teks Indonesia tidak ada, yaitu dia mengatakan iman itu di bumi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kalau baca tidak akan ketemu kata itu dalam teks Indonesia. Apakah ia akan menemukan kalau kita punya iman di bumi? Tapi dalam teks asli yang sangat penting karena ini membangun konteks dari pertanyaan Yesus, dia bertanya, apakah ia akan menemukan iman itu di bumi? Coba kalau kita lagi bicara, lalu kita bilang orang itu memang begitu, atau dengan orang memang begitu, kira-kira konteksnya sama atau beda? Sangat berbeda. Orang memang begitu, ya selalu kita katakan semua orang begitu. Tapi kalau kita bilang orang itu memang begitu, lalu orang akan tanya, orang yang mana? Betul kan? Nah, jadi pertanyaan Yesus, iman itu di bumi, lalu kita akan bertanya, Tuhan Yesus, iman yang mana? Nah, ini yang akan kita dalami. Iman yang mana yang Yesus sedang cari dari orang-orang percaya, yang tetap bertahan
dan setia sampai akhir. Nah, yang pertama, ya. Saya awali dengan pernyataan yang pertama ini. Iman yang benar bukan ditentukan oleh keadaan, tapi kepada Allah yang benar dan siapa Allah yang dipercayai. Sekali lagi, iman yang benar bukan ditentukan oleh keadaan, tapi kepada Allah yang benar dan siapa Allah yang dipercayai. Jadi kita beriman pada Kristus tidak tergantung kepada keadaan. Tapi yang penting adalah siapa Allah yang kita percayai. Itu yang mempengaruhi dan meneguhkan kita untuk tetap percaya. Nah, saya mau menjelaskan quote atau pernyataan pertama ini dari mengajak kita untuk berhati-hati dalam memahami pernyataan atau perumpamaan yang Yesus ceritakan. Mari kita hati-hati dalam memahami apa yang Yesus ceritakan supaya kita tidak memahami di luar konteks atau dalam orang-orang di sana sering sebut lost in translation. Jadi kita kehilangan makna yang sebenarnya dipesankan atau disampaikan melalui teks ini. Jadi Yesus tidak mengajarkan bahwa kita harus memaksa Tuhan sampai ia mengalah. Jadi konteksnya bukan berdoa terus supaya Tuhan mengubah rencananya. Tuhan bukan orang yang mengubah rencana. Tuhan bukan pribadi yang mengubah rencana. Apa yang ditetapkan itu akan terjadi. Nah, tapi mari kita dalami sedikit tentang perumpamaan ini. Siapa yang didesak dalam perumpamaan ini? Dari perumpamaan yang kita baca, Lukas 18 tadi, ayat 1 sampai 8, yang didesak adalah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Yesus mengatakan bahwa di satu kota ada hakim yang lalim, yang jahat, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Karakter hakim ini sangat buruk. Dia berhadapan dengan seorang janda yang Alkitab bilang selalu setiap hari datang kepada dia. Nah, uniknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, Lukas menceritakan sesuatu yang dari kecil sampai besar. Jadi mulai dari hakim yang lalim, yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak hormati siapapun, lalu Lukas naik kepada Allah yang adil. Jadi dari yang kecil sampai yang besar. Seolah-olah diperbandingkan. Tapi sebenarnya Yesus tidak bermaksud untuk membandingkan. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, yang berubah dari desakan janda ini bukan hati hakim itu, bukan dia bertobat, tidak. Tapi dia membenarkan janda ini. Ya, konteksnya ada di situ. Bukan hati hakim yang berubah, tapi dia mengambil keputusan untuk membenarkan janda ini. Jadi hakim yang egois, tidak peduli, akhirnya bertindak karena diganggu oleh janda ini. Lalu Yesus bandingkan dengan Allah, bukan egois. Allah yang benar, yang mengasihi sejak awalnya dia peduli pada umatnya. Maka Yesus bilang, kalau hakim yang lalim itu saja diganggu terus dan dia membenarkan janda itu, apalagi Allah yang mengasihimu sejak semula. Kamu tekun berdoa, masa dia tidak peduli? Masa dia tidak akan membenarkan kamu? Nah, justru di konteks inilah Yesus berikan pertanyaan, jika aku datang, apakah iman seperti janda ini masih aku dapati atau tidak? Apakah orang yang terus bertekun berdoa sekalipun dia minta keadaan tidak berubah, sekalipun dia sakit tetap sakit, sekalipun dia gagal tetap gagal, miskin tetap miskin, semuanya tidak berubah, apakah dia masih tetap percaya kepadaku atau tidak? Itulah konteks yang disampaikan oleh Yesus. Yang kedua, pernyataan yang kedua, iman yang benar tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah cara pandang kita terhadap keadaan. Iman yang benar tidak selalu mengubah keadaan, tapi mengubah cara pandang kita terhadap keadaan kita. Contoh, saya mau tanya Bapak Ibu dan Saudara di sini. Jika ada satu orang, mungkin yang saya ilustrasikan ini pernah kita alami mungkin. Jika ada satu orang, dia disakiti oleh seseorang dan dia sangat sakit hati, sangat kecewa, sangat marah, dan dia bilang kalau beta ketemu lu habis, sudah selesai. Saya ketemu kamu, habis hidupmu. Dia sangat marah. Tapi orang ini, dia orang Kristen.
Sebelum dia lakukan dia punya keinginan, dia masuk kamar dan berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati, mengeluh di hadapan Tuhan. Dia jujur ungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Mungkin setengah jam, 1 jam dia berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan karena kemarahannya. Pertanyaan saya, ketika dia keluar kamar, ketemu orang itu, masalahnya masih ada atau tidak? Masih. Kemarahannya masih ada atau tidak? Masih. Apakah dia akan pukul dan habisi nyawa orang itu? Tidak, saya percaya tidak. Karena cara pandang dia terhadap masalah itu, Tuhan sudah ubah. Ini kesaksian saya di dalam doa yang saya alami. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengalami itu. Ketika kita bergumul sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita amin, masalahnya tetap ada. Tapi cara pandang kita terhadap masalah itu sudah berbeda. Jadi cara Tuhan selesaikan masalah kita adalah mengubah cara pandang kita untuk melihat sudut kiri, kanan, di depan masalah itu, di belakang masalah itu, semuanya Tuhan buka wawasan kita untuk memahami. Sama seperti Yesus lakukan kepada Kleopas dan temannya di Emmaus. Mereka omong dengan Yesus, mereka tidak ngerti. Ada selubung yang menutup mereka. Tapi Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena itu, belajar firman Tuhan, berdoa, tekun berdoa. Keadaanmu tidak berubah, mungkin sakitmu tidak berubah, masalahmu tidak berubah, tapi kamu akan menikmati dengan damai sejahtera penderitaan itu. Dibanding sebelum kamu tidak berdoa. Cara kerja Tuhan luar biasa. Kalau kita mau ilustrasi begini, kalau kita ini punya sempurnanya kita adalah 10, dan sempurnanya Allah 1000, maka jika kita meminta 10, Allah berikan berapa? 1000. Karena orang besar sulit untuk memberi yang kecil-kecil, betul ya? Kalau kita pergi ke orang kaya, kita minta tolong, saya minta 100, saya minta 10.000, saya mau makan. Dia kasih 10.000 kok tidak? Kemungkinan besar dia akan mungkin kasih kita 1 juta. Karena bagi dia 1 juta itu sama dengan 10.000 bagi kita. Kalau kita bilang Allah Maha Besar, makanya Alkitab bilang, dan banyak lagu-lagu rohani bilang, dia mampu melakukan lebih dari yang kita doakan dan harapkan. Karena dia melampaui semua itu. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus sedang mengalami penderitaan yang disebut duri dalam daging. Alkitab bilang dia 3 kali berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Cukup kasih karuniamu kepadamu. Cukup kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahan mula, kuasaku menjadi nyata. Keadaan Paulus tidak berubah. Apakah dia membenci Tuhan? Tidak. Karena itu justru dia simpulkan dengan begini. Karena itu saya lebih senang dalam kelemahan saya. Karena di dalam kelemahan saya, kuasa dan kasih karunia Allah menjadi nyata. Cara pandang dia terhadap duri dalam daging berbeda. Kalau orang punya cara pandang hidup tidak berubah, dia akan terus menderita. Tapi kalau cara pandangnya berubah, penderitaan tetap ada, tapi dia bahagia. Dia sukacita, karena cara pandang itu berubah. Dan sekali lagi, dalam pengalaman saya dan berbagai testimoni kesaksian orang yang saya dengar, pertama kali Allah bekerja melalui doa kita adalah ubah cara pandang kita. Sebab itulah khotbah Yesus yang pertama. Repent, metanoia, bertobatlah, ubah cara berpikirmu sebab kerajaan Allah sudah datang. Khotbah Yesus yang pertama, ubah cara berpikirmu. Metanoia, repent itu artinya, bertobat itu artinya ubah cara berpikir. Bertobat itu bukan ubah perbuatan, ubah cara berpikir. Karena dengan cara berpikir berubah, perbuatan otomatis berubah. Tapi orang yang berubah perbuatan belum tentu berubah cara berpikir. Saya pernah cerita di sini, ada satu pemuda yang 1 bulan tidak merokok. Lalu tanya pendeta, kenapa kamu tidak merokok? Puji Tuhan kamu sudah bertobat. Lalu pemuda ini bilang apa? Pak pendeta, saya tidak merokok selama sebulan karena saya tidak punya uang beli rokok. Tidak ada orang yang kasih saya rokok, saya mencuri, saya malu. Makanya 1 bulan saya bertahan tidak merokok. Pertobatan bukan perubahan perbuatan. Perubahan cara berpikir. Karena cara berpikir itu menentukan perbuatan kita. Jadi itu yang Allah kerjakan ketika kita bergumul sungguh-sungguh dalam doa. Dia akan ubah cara berpikir kita.
Saya punya testimoni tadi di awal saya cerita, saya sakit selama 6 tahun. Saya berdoa 3 kali kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan saya mengalami seperti Paulus ini. 3 kali berdoa. Doa saya yang pertama bilang begini. Tuhan, saya sakit mulai tahun 96, tapi saya sudah melayani Tuhan dari tahun 94. Saya bilang, Tuhan, saya ini kan melayani Tuhan, saya suka doakan orang sakit, biasa doakan orang sakit. Nah kalau saya datang dengan sakit, orang sakit bilang apa? Lu usah penyakit itu mendatang doa kasih beta. Saya berpikir dengan cara itu Tuhan bilang, oh iya ya, saya sembuhkan kamu. Padahal tidak. Sakit tetap ada. Lalu saya naikkan tensi doa dengan mengancam Tuhan. Di level doa yang kedua. Saya bilang begini, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya percaya Tuhan tidak ada. Bayangkan, saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi tekanan penderitaan itu membuat saya seperti orang gila, dan bagi saya itu doa orang gila. Kenapa? Karena saya sedang bicara dengan Tuhan. Itu kan orang gila kan? Ilustrasi bisa begini. Lu ada di buku kabeta, tapi anggap lu tidak ada. Itu kan orang gila. Orang itu tetap ada. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya percaya Tuhan tidak ada. Saya omong dengan sepenuh hati. Saya berharap Tuhan merasa terancam dan sembuhkan saya. Tapi tidak, makin menderita, makin stres, kuliah makin hancur. Karena saya suka baca, satu kali saya baca, saya cari-cari buku di rumah yang bisa saya baca dan menghibur diri saya. Saya ketemu dengan satu buku kecil. Buku sudah tua karena cover sudah tidak ada, kertasnya sudah lapuk sekali. Saya baca buku itu cerita kesaksian orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kisah nyata. Lalu saya ketemu cerita satu anak perempuan umur 9 tahun. Dia beri kesaksian di gereja, lagi kebaktian. Dia bilang begini, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Meskipun saya masih duduk di kursi roda. Ketika saya baca itu, saya langsung menangis. Dengan sendirinya menangis, berjam-jam menangis. Merasa bersalah. Setelah air mata saya mulai berhenti, seperti ada satu pribadi yang ajarkan saya doa yang ketiga. Doa itu katakan begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau sembuhkan saya, kalau Tuhan mau saya mati dan dikuburkan dengan penyakit ini, saya terima Tuhan. Tapi jangan biarkan saya, sakit ini, menghalangi saya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya rindu melayani Tuhan, saya rindu melayani sesama. Itu doa terakhir yang saya ucapkan dan sampai hari ini saya berdiri di sini. Saya bisa olahraga, bisa berjalan, bisa lanjut studi dan sebagainya. Apakah saya hebat? Tidak. Kasih karunia Allah dan kebenarannya bekerja di dalam diri saya. Dia mengajari saya doa yang ketiga untuk menerima fakta itu bahwa kamu menderita. Tapi dalam penderitaanmu, kamu nikmati, kamu sukacita, tetap layani Tuhan dan sesama. Itu doa saya 20 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, Tuhan masih menjaga saya untuk tetap setia kepada Dia. Dalam tantangan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita yang pernah berdoa, minta kesabaran dari Tuhan. Tuhan, ajar saya jadi orang yang sabar. Amin, apa yang terjadi? Orang maki kita di depan, betul ya? Suami habis berdoa, istri marah-marah, istri habis berdoa, suami marah-marah, orang tua habis berdoa, anak marah-marah, anak habis berdoa, orang tua marah-marah, semua kacau. Justru kekacauan itu membuktikan engkau sabar atau tidak. Kalau kita doa minta sabar, kita ketemu dengan semua orang yang sabar, kita tidak tahu kita sabar atau tidak. Allah mau membuktikan kamu sabar atau tidak, hadapi mereka. Tapi dengan cara pandang yang berbeda. Karena itu, ketika kita doa minta sabar, lalu ketemu dengan orang yang bikin kita tidak sabar, cara pandang yang berbeda akan bilang begini, terima kasih, hari ini kamu jadi guru bagi saya untuk saya belajar sabar. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa saya. Bersyukur untuk itu. Belajar melihat dari Allah melihat kita. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga, iman yang benar tetap bergantung dan percaya pada Allah meski keadaan tidak berubah. Iman yang benar tetap bergantung dan percaya pada Allah meski keadaan tidak berubah. Dalam Lukas 18 yang tadi kita baca, ayat 4-5, mengapa janda itu terus datang? Ya, dia terus datang karena dia punya kebutuhan.
Kebutuhannya apa? Minta hakim itu membela perkaranya. Jadi janda itu tidak sedang berusaha mengubah karakter hakim. Karena siapa dia mau mengubah karakter seorang hakim? Tapi yang janda ini tahu, kenapa dia selalu datang kepada hakim, meskipun hakim itu jahat, tidak takut akan Tuhan, tidak hormati siapapun, dan dia terkenal di kota itu seperti itu karakternya. Tapi kenapa janda ini datang kepada hakim itu? Kenapa dia tidak minta tolong kepada ahli Taurat, orang Farisi atau siapapun? Karena hanya ada satu hal yang janda itu tahu. Yang janda itu tahu adalah hakim itu meskipun dia jahat, dia satu-satunya orang yang bisa membela janda ini. Satu-satunya tempat di mana dia mendapatkan keadilan. Kalau kita mau jujur dengan keadaan kita ini, Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita benar-benar yakin bahwa Allah adalah satu-satunya tempat di mana kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan kasih setia, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kebenaran dan keadilan? Ataukah masalah kita, penderitaan kita, keadaan kita sudah membuat kita meragukan Allah? Jadi janda ini sekali lagi kalau kita tanya, mengapa kamu terus datang kepada hakim yang jahat itu? Maka janda ini akan menjawab, saya cuma tahu dia yang bisa tolong saya. Saya tidak tahu yang lain. Dan menurut saya, pengalaman hidup kita membuktikan bahwa Allah itu satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya. Yang bisa menolong kita dalam keadaan apapun. Di sisi yang lain, Bapak Ibu dan Saudara, di sisi yang lain, ada banyak orang yang menuntut Tuhan, ubah keadaan saya dulu baru saya percaya kepadamu. Kalau keadaan saya tidak berubah, saya tidak percaya kepadamu. Dan itu saya, entah saya cerita. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya percaya Tuhan tidak ada. Ubah dulu keadaan saya, baru saya percaya. Tapi Allah mencari, Yesus mencari orang yang tetap percaya meskipun keadaannya tidak berubah. Itu yang dia cari. Berbeda dengan yang kita cari. Kalau kita memperhatikan cerita Adam, Adam di Taman Eden, Adam orang yang pertama, dia hidup di tengah kelimpahan. Semuanya ada. Tapi di tengah kelimpahan itu, dia gagal untuk taat. Kita lihat pada Adam yang kedua, Yesus Kristus. Roma berkata bahwa Yesus adalah Adam yang kedua. Yesus berada di padang gurun di tengah-tengah kelaparan. Tidak kelimpahan, tengah-tengah kelaparan. 40 hari tidak makan. Iblis datang mencobai dia. Tapi apa jawab Yesus? Dia katakan tidak. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Adam di tengah-tengah, Adam yang pertama di Taman Eden, di tengah-tengah segala kelimpahan, dia meragukan firman Allah. Tapi perhatikan, supaya kita berhati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Firman Tuhan berkata, dalam Kejadian 1 ayat 27, manusia pertama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa. Tapi iblis datang mencobai Hawa, kemudian Adam juga ikutan jatuh. Tawaran iblis adalah, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Bukan segambar. Mereka tidak puas dengan segambar dengan Allah. Mereka ingin sama seperti Allah. Hati-hati dengan keinginan-keinginan kita yang tidak terkontrol. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita kontrol. Serahkan itu kepada Tuhan. Kalau kita ingin menguasai, mengontrol semuanya, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yesus di tengah-tengah kelaparan, kekurangan, tidak ada makan minum, tapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, meskipun keadaannya tidak berubah. Pernyataan yang keempat, iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Injil Lukas, kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca dengan baik-baik Injil Lukas,
Injil Lukas ini dia banyak sekali bercerita tentang poin ini. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Jadi hampir seluruh Injil Lukas menceritakan tentang orang-orang yang memiliki iman yang kecil. Bahkan Yesus berkali-kali mengajarkan tentang iman yang kecil. Kamu bisa pindahkan gunung. Lalu kalau kita baca tulisan Lukas yang lain, yaitu kitab Kisah Para Rasul, itulah kitab kisah demonstrasi iman kepada Kristus. Nah, ada banyak catatan dalam Injil Lukas, tapi saya mau sampaikan 3 saja. 3 saja cerita di dalam Injil Lukas yang membuktikan bahwa iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Yang pertama Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 cerita tentang perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Iman dari perempuan ini lahir dari pertobatan, bukan reputasi, bukan pelayanan. Kita tahu ceritanya, saya tidak perlu cerita ulang tentang kronologi itu. Tapi kita tahu ada seorang perempuan yang berdosa datang menangis di kaki Yesus. Jadi perempuan ini orang yang punya pengetahuan Taurat yang sangat mungkin tidak sebesar atau sebanyak orang Farisi. Orang Farisi yang punya pengetahuan Taurat, status agama dan kehormatan, tapi cara pandang mereka tentang Yesus dan tentang perlakuan perempuan ini berbeda. Orang Farisi ini datang tidak dengan pertobatan, tapi datang dengan merasa diri benar. Dan perempuan ini datang dengan pertobatan, meminyaki kaki Yesus. Perempuan ini datang dengan hati yang bertobat. Nah, menariknya, respon Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini, Yesus tidak katakan begini, kamu dibenarkan karena kasihmu besar, kamu dibenarkan karena air matamu banyak, kamu dibenarkan karena kamu berani terobos dan melanggar aturan. Tidak. Tapi Yesus katakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pertobatan dari perempuan ini yang didasari oleh dia tahu bahwa Yesus menerima dia apa adanya, menghasilkan iman yang menyelamatkan dia. Yang kedua, Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Lukas 8 ayat 43-48 bercerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan ini berani menerobos mungkin ribuan orang saat itu dengan satu keyakinan dalam hati, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku sembuh. Dia tidak membutuhkan metode-metode yang banyak. Pasti dia sudah, kesaksian dia sudah mengalami begitu banyak proses penyembuhan, tapi tetap tidak tertolong. Lalu dari sebuah perbuatan kecil, dari iman, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Nah, uniknya, waktu Yesus tanya siapa yang menjamah aku, murid-murid bilang, Tuhan, begini banyak ribuan orang. Pasti mereka berdesak-desakan dan Yesus ditabrak dari berbagai arah. Tapi kenapa Alkitab bilang ada kuasa yang keluar dari Yesus hanya karena jamahan seorang perempuan yang sakit dan dianggap najis. Iman perempuan ini yang kecil itu, Tuhan izinkan menggerakkan kuasa dari Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan pernyataan Yesus tetap sama. Kamu hebat, kamu jago, berani terobos sekian orang, berani melanggar aturan, tradisi dan sebagainya. Tidak. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, kamu datang dengan iman. Imanmu itu menyelamatkan engkau. Yang ketiga, Lukas 23 ayat 39 sampai 3. Lukas 23 ayat 39 sampai 3, kisah penjahat yang tersalib bersama dengan Yesus. Alkitab yang kita baca, kita pegang ini tidak katakan bahwa dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis atau murid-murid Yesus, tidak. Juga tidak diceritakan bahwa dia pernah melayani atau dia pernah buat mujizat atau dia pernah berkhotbah, tidak begitu. Dia hanya mengatakan kepada Yesus, meskipun Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari, meskipun Yesus sedang tersalib bersama-sama dengan dia. Dan Yesus tersalib karena dianggap sebagai penjahat politik paling berbahaya bagi Romawi. Sama-sama tersalib dalam kelemahan saat itu.
Tapi apa kata penjahat itu? Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalau engkau kembali masuk ke dalam kerajaanmu, ingat saya. Iman yang melampaui keadaan, menerobos keadaan. Tetap percaya kepada Yesus dalam segala keadaan. Meskipun dia sendiri melihat Yesus sama dengan dia tersalib. Bagi mata jasmani kita katakan, oh Yesus tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa apa-apa lagi. Mau harap apa dari dia? Bahkan orang-orang di bawah kayu salib bilang pada Yesus, kalau engkau turun, maka kami percaya engkau Mesias. Buat dulu sesuatu, baru saya percaya. Nah itu kebanyakan kita seperti itu. Dan tadi saya bilang seperti doa saya dulu. Buat sesuatu, baru saya percaya Tuhan. Tapi penjahat ini, yang menerima respon dari Yesus, hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, tetap katakan pada Yesus meskipun bersama-sama dengan Yesus tersalib, dan sebentar lagi akan mati. Tapi dia yakin, Yesus adalah Mesias dan Raja. Ingat akan saya kalau engkau masuk ke dalam kerajaan. Yang terakhir, pernyataan yang kelima. Iman adalah ketekunan mempercayai Allah sehingga terus datang kepadanya. Iman adalah ketekunan mempercayai Allah sehingga terus datang kepadanya. Silakan para WL dan pemusik singgah ke depan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara, kalau saya tanya gini, mau pikul beban seberat 1 kilogram selama 1 menit atau 10 jam? Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih tawaran, ada beban 1 kilogram, mau pikul selama 1 menit atau 10 jam? Semua orang pasti 1 menit. Bikin apa susah diri 10 jam? Secara fisik, beban 1 kilogram tetap sama, yang berbeda adalah durasinya. 1 menit dibanding 10 jam. Bebannya tetap sama. Jadi dari jawaban yang kita pilih, itu membuktikan begini. Persoalannya itu bukan berapa berat beban itu, tapi berapa lama saya pikul beban itu. Itu yang jadi masalah. Mau berat seperti apapun silakan. Atau sebaliknya, mau pikul beban 10 kilogram selama 1 menit atau 10 jam. Atau 100 kilogram, mau pikul 1 menit atau 10 jam. Semua orang bilang, walaupun 100 kilogram, tapi pikul 1 menit sah. Kita masih mau. Menunggu 1 hari berbeda dengan menunggu 10 tahun. Janda yang datang meminta kepada hakim itu untuk membela perkaranya, dia menunggu sekian lama, tidak tahu berapa lama. Tapi dia terus datang. Jadi kalau kita mau jujur dengan keadaan kita, kadang-kadang yang buat kita melelahkan itu bukan masalahnya, tapi durasinya. Bikin kita capek, melelahkan. Tuhan, masalah selalu lama. Saya cerita saya sakit 6 tahun Tuhan. Hancur semua. Tapi bersyukur puji Tuhan oleh anugerahnya saya bisa selesai kuliah. Dan IPK yang saya dapat bisa menolong saya untuk melanjutkan studi lagi. Tuhan masalah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak habis-habis Tuhan. Rumah tangga tidak beres-beres juga sekian lama. Pekerjaan kacau, saya menganggur sekian lama. Saya jomblo sekian lama. Masalah di gereja sekian lama tidak beres-beres Tuhan. Kita mulai lelah. Tapi justru di tengah kelelahan itu Yesus datang dengan pertanyaan. Adakah saya menemukan iman seperti janda itu di dalam dirimu atau tidak? Sehingga di ayat pertama dari Lukas 18 ayat 1 itu Yesus nasihati. Dan ini menjadi alasan kenapa perumpamaan ini muncul. Yaitu mereka harus berdoa, selalu berdoa dan jangan jemu-jemu. Tekun berdoa, tekun berdoa, tekun berdoa. Sampai Yesus datang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita, fokus kita bukan lagi kepada keadaan berubah atau tidak. Masalah selesai atau tidak. Tapi fokus kita kepada Allah yang benar. Kepada Allah yang benar. Yesus bilang begini, hakim yang lalim ini saja, yang jahat dan tidak takut kepada Tuhan saja, dia masih mau bela ini janda ini. Apalagi Allahmu yang adil dan penuh kasih setia.
yang mengasihimu sejak awal sampai kekekalan. Masa dia tidak mau membela kamu? Pernyataan Yesus ini setara, sejajar dengan Matius 6. Kalau burung di udara saja, yang tidak pikir bagaimana dia bekerja untuk makan. Bunga di padang yang tidak pikir bagaimana bikin bagus dia punya diri. Allah mendandani dan kasih makan. Apalagi engkau yang adalah miliknya. Masa dia biarkan engkau? Nah, kita katakan ya atau tidak tergantung dari saya kenal dia atau tidak. Saya kenal Allah yang seperti apa. Nah, itu menentukan arah iman kita kepada dia. Karena itu di awal tadi saya katakan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa terus bergumul. Jangan pikir Tuhan berdoa tapi tidak rasa apa-apa. Tidak peduli dengan rasa itu. Karena iman itu bukan soal perasaan. Tapi pengetahuan yang membawa kepada pengenalan, membawa kepada keyakinan, dan membawa kepada relasi yang makin erat dengan dia. Mari kita minta Yesus bimbing kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita katakan, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidup.